Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjut pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab larutan asam basa ya. Nah, kita akan coba mengerti atau membahas mengenai teori asam basa terlebih dahulu. Nah, teori asam basa itu dikemukakan oleh 3 orang ya. Di antaranya di sini sudah disebutkan, yaitu teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga teori asam basa Lewis. Nah, itu 3 orang yang berbeda. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa mengerjakan aktivitas 7.1. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, tentukan senyawa HF, H2SO4, KOH, dan CaOH 2 kali bersifat asam atau basa. Jelaskan dengan menuliskan reaksi ionisasi senyawa-senyawa tersebut. Nah, pada prinsipnya, untuk Arrhenius itu mengatakan kalau semua senyawa itu dikatakan asam manakala dia mengandung unsur H positif ya. Asam itu H positif. Sedangkan kalau basa itu pasti mengandung OH negatif. Nah, kita identifikasi untuk HF. Yang pertama, HF itu kalau kita ionisasi akan memperoleh H positif plus F negatif. Nah, ini ada H positifnya, berarti dia asam. Yang B, H2SO4. Kalau kita ionisasi 2H positif plus SO4 2 negatif. Ini juga asam, asam kuat ini malahan. Jangan bermain-main dengan H2SO4, dia asam kuat dan sifatnya bisa membakar. Yang C, KOH. Nah, ini kalau kita ionisasi dapat K positif plus OH negatif. Nah, ini adalah basa karena ada OH negatifnya. Yang D, CaOH 2 kali. Nah, ini adalah Ca2 positif plus 2OH negatif. Karena ada OH negatif, jelas dia merupakan basa. Selesai. Ini adalah teori asam basa dari Arrhenius. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori asam Bronsted-Lowry. Nah, di sini dikatakan ya, yang pertama di sini berdasarkan gambar 7.3 ya. Gambar 7.3 itu adalah reaksi seperti ini. HCl manakala direaksikan dengan H2O akan menghasilkan Cl negatif ditambah H3O positif. Seperti ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengapa HCl bersifat asam? Cl- bersifat basa dan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya. Nah, seperti ini. Karena dia berupa pasangan. Nah, alasannya apa? HCl bersifat asam karena dia sebagai pendonor H positif. H positifnya itu nanti didonorkan ke H2O. Jadi apa? Jadi H3 positif. Seperti itu. Ya. Jadi kalau HCl ini kan H positif plus Cl negatif. Nah, ini didonorkan ke sini. H2O jadinya H3O. Jadi kan Cl-nya jadi sendiri. Ya kan? Berarti HCl bisa dikatakan sebagai pendonor H positif. Ya. Sedangkan Cl-nya bersifat basa. Cl- basa. Karena apa? Karena dapat menjadi akseptor H positif. Seperti itu. Nah, atau dengan kata lainnya, dengan cara mudahnya ya, untuk kalian mengingat bahwa HCl dengan Cl itu kan selisih hanya 1. Ya, selisihan setiap pasangan basa konjugasi itu pasti selisih hanya 1. Cl nggak punya H, HCl punya H1, kan selisihnya 1. Ya, berarti yang kelebihan H itu sebagai asam konjugasi asam, sedangkan yang kekurangan H itu sebagai
basa konjugasinya. Seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya. Jadi ini alasannya kenapa HCl dan Cl- menjadi pasangan asam basa konjugasi. Nah, untuk satunya adalah untuk yang O, H2O maksud saya. H2O bersifat basa, ya. H2O bersifat basa. Karena apa? Karena ini hanya 2, sedangkan H3O itu kan hanya 3. Lebih. Berarti ini asamnya, ini basanya. Itu, ya. Atau dengan kata lain, H2O bersifat basa karena sebagai akseptor, ya, atau penerima H+. Tadi kan saya sudah katakan H2O itu menerima H+ dari HCl, dari HCl. Nah, sedangkan H3O positif bersifat asam karena dapat menjadi donor. Dapat menjadi donor H+. Nah, seperti itu. Ini adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi, intinya untuk mengetahui pasangan basa konjugasi, cari pasangan yang selisih hanya 1. HCl dengan Cl, selisihnya 1. H2O dengan H3O, H2 sama H3, selisihnya 1. Nah, berarti dia merupakan pasangan. Gitu ya. Lanjut ke yang ketiga, teori asam basa Lewis, ya. Mengapa senyawa NH3 bersifat basa sedangkan H+ bersifat asam? Nah, itu bisa kita jawab ya. Bahwa apa tadi? NH3 H3 bersifat basa. Karena apa? Karena memiliki pasangan elektron. Memiliki pasangan elektron bebas. Dan mampu diberikan pada H. Dan bisa diberikan pada H positif. Nah, sedangkan H+-nya, H positif bersifat asam. Karena mampu menerima pasangan elektron bebas dari NH3 seperti ini. Nah, coba ini bukan berarti oh ini hanya lebih banyak berarti dia lebih asam, itu tidak ya. Seperti itu. Kalau di logika kan ini NH3 hanya lebih banyak. Ini H+, ternyata H+ lebih asam daripada NH3. Jadi bukan berarti kalian ngitung hanya lebih banyak hanya dia lebih asam. Itu bukan seperti itu. Ya. Ada konsep-konsep yang harus dimengerti seperti ini. Lanjut untuk yang ke B. Tuliskan reaksi antara BF3 dan NCH3 3 kali, kemudian tentukan senyawa yang termasuk asam dan basa pada reaksi tersebut. Nah, ini udah kelihatan sekali kalau kita mau menuliskan B itu kan kita bisa menuliskan F. Nah, ini nggak boleh bingung. Ditambah dengan N itu tangannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ke sana CH3, CH3, CH3.
ini akan menjadi cukup enggak ini nanti ya. Nah, ini B, F, F. Nah, ini dua elektron ini yang didonorkan ya. Nah, N, CH3, CH3, CH3. Nah, seperti ini didonorkan. Karena dia bisa memberikan ya. Diberikan elektronnya ini. Bukan diberikan hanya ya. Berarti ini adalah asam. Ini adalah basa. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup 10 menit. Hampir mau 11 menit. Bagaimana kita mempelajari teori asam basa. Baik Arrhenius, Bronsted Lowry maupun Lewis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.